Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di video saya, yaitu video pembelajaran tentang teori keuangan dan perbankan syariah, yang dimana di dalamnya itu terdapat prinsip dan praktik. Sebelumnya, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Amina dengan NPM terakhir 062. Saya dari Universitas Hairun Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Baik teman-teman, dalam video ini itu saya akan membahas tentang bagaimana sistem keuangan syariah itu bekerja berdasarkan hukum Islam. Terus bagaimana ia berbeda dengan sistem konvensional, serta bagaimana penerapannya dalam kehidupan modern. Jadi teman-teman, saya minta teman-teman tetap stay terus dengan saya, karena di 20 menit ke depan saya akan membahas tentang bagaimana sistem keuangan syariah itu hadir sebagai solusi yang adil dan beretika. Berbeda dengan sistem konvensional yang hanya berorientasi dengan bunga dan keuntungan sepihak. Ada pula keuangan syariah itu memiliki tujuan yang perlu teman-teman ketahui, bahwa tujuan keuangan syariah ini itu bukan hanya semata-mata untuk keuntungan materi, tetapi juga untuk mewujudkan keberkahan dan kesejahteraan bersama. Nah, untuk itu supaya lebih dalam lagi, saya langsung saja ke pembahasan pertama. Di sini untuk pembahasan pertama yaitu membahas prinsip keuangan syariah. Jadi teman-teman, keuangan syariah ini itu dibangun atas 3 prinsip. Di antaranya itu ada larangan riba, larangan gahar, dan larangan maisir. Jadi saya ini akan membahas untuk prinsip pertama, yang dimana prinsip pertama itu larangan riba. Jadi larangan riba itu tuh adalah tambahan atau bunga dalam pinjaman uang, dan di dalam Islam riba ini itu dilarang. Kenapa riba dilarang? Karena riba ini itu menciptakan ketidakadilan dan merugikan sepihak. Contohnya tuh kayak saya akan memberi contoh seperti kayak seorang nasabah yang meminjam uang 10 juta ke bank konvensional dengan bunga 10%. Nah, setelah 1 tahun ia harus mengembalikan uang sebesar 11 juta. Jadi tambahan 1 juta itu tuh yang disebut dengan riba. Karena apa disebut riba? Karena tidak berasal dari produktif apapun gitu teman-teman. Mungkin itu penjelasan saya dari prinsip pertama, dan saya akan masuk ke prinsip kedua, yaitu larangan garar. Yang dimana perlu teman-teman tahu bahwa garar ini itu adalah ketidakjelasan dalam akad atau transaksi. Misalnya tuh kayak seseorang yang menjual barang tapi tidak jelas. Nah, di sini yang dimaksud dengan tidak jelas di sini tuh seperti tidak jelas berapa jumlahnya, tidak jelas kualitasnya, dan juga tidak jelas kapan diberikannya gitu. Dan saya akan memberikan contoh sederhananya tuh. Contoh sederhana dari garar tuh kayak seseorang yang membeli rumah yang katanya tuh akan dibangun. Ini masih katanya akan dibangun, tetapi belum jelas. Nah, belum jelas di sini itu belum jelas lokasi dan belum jelas spesifikasinya begitu. Jadi teman-teman harus teman-teman ketahui bahwa transaksi seperti ini itu mengandung garar. Karena apa? Karena dia itu tidak jelas atau belum jelas objeknya begitu. Mungkin itu saja prinsip yang kedua yang bisa saya jelaskan. Semoga teman-teman bisa memahami, dan saya akan lanjut ke prinsip yang terakhir atau prinsip ketiga, yaitu ada larangan maisir. Yang dimana teman-teman, maisir ini itu tuh adalah bisa dikatakan perjudian atau spekulasi. Karena diketahui di dalam Islam itu keuntungan itu harus didapat dari usaha nyata gitu, bukan dari keberuntungan semata. Contohnya tuh kayak seseorang yang membeli saham hanya ikut-ikutan tren gitu, berharap bahwa harga naik itu tanpa analisis atau niat investasi. Nah, investasi produktif. Atau contoh lainnya tuh kayak ikut trading saham seperti judi, yaitu beli rumah hari ini, jualnya besok, itu hanya mengandalkan spekulasi harga. Jadi hal ini tuh mengandung maisir teman-teman, karena bersifat spekulasi itu. Baik, mungkin itu saja penjelasan prinsip keuangan syariah dari saya. Saya akan masuk ke pembahasan kedua, yaitu perbedaan keuangan syariah dan konvensional. Perlu teman-teman ketahui, jadi perbedaan yang paling mendasar antara sistem syariah dan sistem konvensional itu tuh
ada pada sumber keuntungan dan pembagian risiko, teman-teman. Bisa saya jelaskan pertama perbedaan untuk sistem konvensional. Nah, misalnya sistem konvensional ini tuh keuntungan tuh diperoleh dari bunga tetap atau tanpa memandang hasil usaha itu, teman-teman. Sedangkan dalam sistem syariah, keuntungan itu tuh diperoleh melalui bagi hasil atau profit sharing dan aktivitas ekonomi produktif itu. Baik, teman-teman, perlu ketahui bahwa sistem konvensional itu lebih cenderung bersifat risk transfer, yang dimana satu pihak itu mengandung seluruh risiko. Sedangkan di sistem syariah itu menekankan risk sharing. Risk sharing itu tuh kayak berbagi keuntungan dan kerugian secara adil. Mungkin saya bisa berikan contohnya, kayak contoh sederhananya tuh contoh sederhananya tuh kayak jika bank syariah membiayai usaha dengan akad mudharabah, itu tuh keuntungannya dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Jadi misalnya jika usaha rugi bukan karena kelalaian, jadi kerugian itu harus ditanggung bersama. Jadi kerugian itu harus ditanggung bersama gitu, teman-teman. Jadi perlu diketahui bahwa dengan sistem ini itu keuntungan syariah itu menciptakan keberlanjutan dan keadilan dalam perekonomian itu. Mungkin itu saja pembahasan dari saya mengenai perbedaan sistem konvensional dan sistem keuangan syariah. Saya akan lanjut ke pembahasan ketiga, yaitu instrumen keuangan syariah. Jadi teman-teman, keuangan syariah itu tuh bisa dibilang memiliki berbagai instrumen atau akad yang digunakan. Instrumen itu yang digunakan untuk mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi itu. Ada beberapa instrumen di sini tuh, diantaranya tuh ada mudharabah. Ya, mudharabah. Mudharabah ini tuh kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan sistem bagi hasil. Contohnya tuh kayak bank syariah memberikan pembiayaan modal usaha kepada kepada pengusaha kecil dengan sistem bagi hasil itu. Terus untuk selanjutnya ada musyarakah. Ada instrumen musyarakah. Musyarakah itu tuh kerjasama di mana semua pihak menyertakan modal dan ikut menanggung risiko, teman-teman. Contohnya tuh kayak seorang nasabah membeli motor melalui bank syariah. Nah, si bank syariah ini itu membeli motor tersebut terlebih dahulu, lalu menjual kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi secara cicilan gitu. Terus instrumen atau akad yang lainnya tuh ada murabahah. Ya, murabahah. Di sini tuh yang dimaksud dari murabahah di sini tuh jual beli barang dengan harga pokok ditambah margin keuntungannya yang disepakati itu. Seperti contohnya tuh kayak bank syariah yang menyewakan gedung atau kendaraan kepada nasabah itu selama jangka waktu tertentu. Ya, contohnya seperti itu, seperti bank syariah yang menyewakan gedung atau kendaraan itu kepada nasabah selama jangka waktu tertentu gitu, teman-teman. Dan instrumen selanjutnya tuh ada izarah. Izarah itu tuh bisa dibilang izarah itu tuh sistem sewa menyewa barang atau jasa gitu. Contohnya tuh kayak kalau contoh hari-harinya tuh kayak rental mobil, sewa rumah atau apartemen gitu. Dan pembiayaan properti dengan sistem izarah muntaha bitamilik, yang dimana izarah muntahiyah bitamalik itu tuh adalah akad sewa menyewa syariah yang menggabungkan sewa dengan janji atau opsi untuk memindahkan kepemilikan objek sewa di akhir masa sewa melalui akad jual beli atau hibah. Ya. Terus ada instrumen lainnya yaitu salam dan istisna. Yang dimana salam atau istisna ini itu jual beli pesanan dengan pembayaran di muka atau berdasarkan permintaan produksi, teman-teman. Saya bisa memberikan contohnya. Contoh sederhananya tuh kayak
bank syariah yang membiayai pembangunan rumah yang dipesan oleh nasabah kepada kontraktor ya. Kayak contohnya tuh kayak bank syariah yang membiayai pembangunan rumah yang dipesan oleh nasabah itu kepada kontraktor gitu. Terus selanjutnya ada akad wadiah. Akad wadiah ini tuh kayak titipan ya. Ya, instrumen wadiah ini tuh kayak titipan. Jadi seorang nasabah ini tuh kayak seorang nasabah ini tuh menitipkan dana atau barang kepada lembaga keuangan syariah itu untuk dijaga keamanannya. Ya, seorang nasabah yang menitipkan dana atau barang kepada lembaga keuangan syariah itu untuk dijaga keamanannya. Contohnya tuh kayak, contoh sederhananya tuh kayak rekening tabungan wadiah di bank syariah itu di mana nasabah dapat mengambil dananya kapan saja gitu teman-teman. Terus ada juga ya akad salam, sudah saya jelaskan tadi tentang akad salam. Baik, sudah saya jelaskan tadi tentang akad salam dan istisna, di mana pembelian barang dengan pembayaran di muka dan barang itu diserahkan di kemudian hari itu. Contohnya tuh kayak seorang petani menjual hasil panennya itu di awal musim tanam. Nah, dan pembeli atau si bank ini itu membayar terlebih dahulu. Maksudnya tuh kayak seorang petani menjual hasil panennya di awal musim tanam. Nah, si pembeli atau si bank ini tuh membayarnya terlebih dahulu gitu. Terus ada juga akad kafalah. Akad kafalah ini tuh penjaminan, di mana penjamin atau kafil ini artinya tuh menjamin pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban atau tanggungannya gitu teman-teman. Seperti contoh sederhananya tuh kayak apa ya? Saya akan beri contohnya. Contohnya tuh kayak bank syariah yang mengeluarkan bank syariah yang mengeluarkan bank garansi bagi kontraktor yang mengikuti tender proyek. Ya, bank syariah yang mengeluarkan bank garansi bagi kontraktor yang mengikuti tender proyek gitu teman-teman. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa di akad atau instrumen ini tuh memiliki tujuan dan mekanisme yang berbeda-beda. Tetapi semuanya itu menekankan aktivitas produktif kerjasama dan keadilan gitu teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas dari pembahasan akad atau instrumen ini. Saya akan lanjut ke pembahasan keempat, di mana pembahasan keempat ini tuh ada tentang perbankan syariah. Ya, perbankan syariah. Jadi teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa perbankan syariah ini itu adalah lembaga keuangan yang menjalankan seluruh kegiatan operasionalnya itu berdasarkan prinsip Islam. Yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa keuangan yang menjalankan seluruh kegiatan operasionalnya itu berdasarkan prinsip itu seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Terus produk utama bank syariah, ada beberapa produk utama bank syariah gitu. Di antaranya tuh ada tabungan syariah. Jadi tabungan syariah itu menggunakan akad wadiah atau akad wadiah atau akad mudharabah. Terus ada juga pembiayaan syariah. Jadi pembiayaan syariah itu tuh dia menggunakan murabahah, ijarah atau musyarakah. Nah, terus ada juga investasi syariah. Investasi syariah itu misalnya melalui suku atau bisa dikatakan obligasi syariah ya. Berbeda, jadi ya itu berbeda dengan bank konvensional. Jadi bank syariah ini itu tidak mengenakan bunga teman-teman, tetapi ia menerapkan yang namanya sistem bagi hasil dan margin keuntungan yang halal ya. Selain berperan ekonomi, bank syariah ini juga itu memiliki fungsi sosial itu melalui penyaluran seperti penyaluran zakat, infak, terus sedekah dan wakaf produktif itu. Mungkin itu pembahasan saya ke pembahasan 4. Saya akan lanjut ke pembahasan kelima, yaitu regulasi dan kebijakan keuangan syariah. Jadi teman-teman, di sini tuh agar sistem keuangan syariah berjalan dengan baik itu dibutuhkannya regulasi dan pengawasan yang kuat. Ada beberapa lembaga yang berperan penting di Indonesia ini tuh, diantaranya tuh ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Jadi OJK ini itu bertugas mengatur dan mengawasi lembaga keuangan gitu. Terus ada juga Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama atau Majelis Ulama Indonesia ya, atau bisa dikatakan dengan DSN MUI. Itu tuh bertugas untuk memastikan kesesuaian syariah itu syariah produk dan layanan gitu. Terus ada juga Bank Indonesia. Ya, Bank Indonesia itu bertugas untuk mengatur kebijakan moneter bagi perbankan syariah gitu. Jadi teman-teman, perlu diketahui bahwa sinergi antara lembaga-lembaga ini itu menciptakan kepercayaan publik dan menjamin bahwa sistem keuangan itu berjalan sesuai dengan syariat Islam itu. Dan saya akan lanjut ke pembahasan ke-6 nih, atau pembahasan terakhir teman-teman.
Dan untuk pembahasan ke-6 itu ada peran teknologi dan studi kasusnya itu. Studi kasus penghasilannya gitu kan. Jadi teman-teman, dengan kemajuan teknologi kini muncul berbagai inovasi keuangan syariah digital gitu. Seperti apa ya? Seperti ini seperti fintech syariah, ya fintech syariah. Fintech syariah itu tuh bisa dibilang fintech syariah itu adalah apa ya? Ini layanan keuangan berbasis teknologi digital yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam gitu. Seperti tadi yang saya bilang, seperti prinsip-prinsip syariah Islam tuh seperti larangan riba atau bunga gitu kan, seperti larangan gahar atau ketidakpastian atau ketidakjelasan, dan prinsip terakhir itu ada maisir ya atau perjudian. Teman-teman, perlu diketahui bahwa platform ini itu menggunakan akad atau perjanjian syariah seperti mudharabah atau bagi hasil atau murabahah atau jual beli dengan margin keuntungan yang jelas. Terus ini tuh untuk menawarkan produk seperti pembiayaan, terus investasi dan pembayaran ya. Terus ada yang lainnya juga yaitu crowdfunding halal. Yang dimana crowdfunding halal ini tuh bisa disebut juga crowdfunding syariah ya. Crowdfunding halal ini tuh bisa disebut juga crowdfunding syariah karena ini tuh adalah metode penggalangan dana kolektif secara daring atau online yang berlandasan prinsip-prinsip syariah Islam. Artinya tuh dana dihimpun untuk proyek atau bisnis yang halal gitu teman-teman, serta menghindari praktik-praktik yang dilarang seperti seperti riba, garar, dan maisir. Jadi mekanismenya tuh menggunakan apa ya? Mekanismenya itu menggunakan struktur transaksi dan pengawasan syariah agar semua kegiatan itu sesuai dengan hukum Islam ya, termasuk dengan adanya prinsip bagi hasil seperti musyarakah atau mudharabah itu teman-teman. Terus ada juga apa ya, dompet digital ya. Dompet digital tuh apa ya? Yaitu berperan sebagai alat pembayaran elektronik yang juga menjadi sarana untuk menjalankan nilai-nilai ekonomi Islam gitu dalam transaksi digital. Dan dengan fitur ini juga tuh seperti penampungan dana, fitur ini juga tuh seperti penampungan dana di bank syariah gitu, dan akad-akad yang sesuai dengan syariah teman-teman. Terus yang terakhir ada juga platform zakat dan sedekah online. Jadi platform zakat dan sedekah online ini tuh adalah apa ya? Bisa dibilang sebuah layanan berbasis digital gitu. Seperti aplikasi atau situs web yang memungkinkan tuh pengguna itu menunaikan kewajiban akad dan bersedekah secara mudah dan cepat melalui internet gitu. Dan teman-teman, platform ini juga tuh memfasilitasi pembayaran melalui berbagai metode gitu, seperti transaksi bank, terus seperti transaksi bank, terus dompet digital, terus ada juga bisa pakai kris gitu, serta menawarkan kemudahan seperti kalkulator zakat dan transparansi penyaluran dana ya. Dan untuk studi kasusnya tuh studi kasusnya tuh kayak di Indonesia ini tuh apa namanya? Lembaga mikro syariah seperti BMT itu membantu pembiayaan UMKM tanpa bunga ya. Jadi pasti teman-teman perlu ngerti dengan BMT ini. Jadi BMT ini tuh lembaga keuangan mikro syariah yang menghimpun dana dari zakat, infak, terus sedekah dan tabungan yang disalurkan untuk usaha komersial gitu teman-teman. Dan ada juga studi kasusnya tuh di Malaysia ya. Di Malaysia itu tuh sistem bank syariah itu tumbuh pesat dan berjalan itu berdampingan dengan bank konvensional ya. Terus ada juga di selain Indonesia, Malaysia, terus ada juga di Timur Tengah ya. Di Timur Tengah itu instrumen suku itu digunakan untuk membiayai proyek besar nasional gitu. Kayak teknologi ini itu membuat sistem keuangan syariah itu semakin efisien, inklusif dan transparan gitu. Jadi itulah keenam penjelasan dari saya. Semoga dengan pembahasan ini tuh kita bisa belajar bahwa keuangan dan perbankan syariah ini tuh adalah
sistem ekonomi yang beretika dan berkeadilan gitu. Karena ini keuangan syariah ini juga ia mengajarkan kita untuk menjauhi riba, garar dan mesir gitu teman-teman. Dan mengajarkan kita untuk menjalankan transaksi yang jujur, transparan dan saling menguntungkan gitu. Serta ia juga mengaitkan aktivitas ekonomi dengan nilai-nilai spiritual dan sosial gitu. Teman-teman, dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip keuangan syariah, kita turut membangun sistem ekonomi yang halal, adil, dan membawa keberkahan gitu. Baik, untuk itu saya ucapkan terima kasih yang telah menyimak video ini. Semoga video ini atau penjelasan ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita. Dan untuk itu saja pembahasan dan penjelasan dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Dan nantikan video-video saya yang selanjutnya ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.